Shalom, Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masih ada di tempat ini. Tuhan masih baik pada kita, amin. Kita boleh berada di tempat ini untuk kembali memuliakan, memuji nama Tuhan. Kita boleh menaikkan syukur kita pada pagi hari, mengingat bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Tuhan tak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan, kami membawa rasa syukur kami Tuhan, kami membawa kerinduan kami Tuhan untuk selalu bisa menyenangkan Engkau Tuhan pagi ini Tuhan. Kami memberikan pengagungan kami Tuhan, kami memberikan mazmur kami Tuhan, biar nama-Mu Tuhan semakin besar Tuhan, biar Engkau boleh disenangkan Tuhan oleh kehidupan kami Tuhan, persembahan kami, pujian kami, pengagungan kami Tuhan. Ini yang kami rindu Tuhan, biar hidup kami Tuhan boleh terus mengandalkan Engkau dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Biar Engkau terus menjadi sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun kondisi yang kami lalui Tuhan, biar kami boleh menjadikan Engkau menjadi terutama dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami pun terus mengiring Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengikut Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ya, pakai hidup kami Tuhan, jadikan kami bejana-Mu, jadikan kami kirbat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu.
di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu apa pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Biar kami boleh terus mengiring Engkau Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, di sisa hidup kami Tuhan. Semua harapan kami, masa depan kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Harapanku, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan mengiringmu seumur hidup. Yes, amin. Masuk dalam rencangan-Mu seluruh hidup kami Tuhan. Kami percaya dalam genggaman-Mu Tuhan. Yes, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi bencana-Mu Tuhan. Bentuk kami lagi Tuhan. Bentuk hidup kami lebih lagi Tuhan. Hingga kami boleh menjadi bencana yang indah, bencana yang sempurna bagi Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Seluruh masa depan kami, seluruh masa depan kami mau belajar percaya Tuhan. Kami mau belajar serahkan juga Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat kami berserah, saat kami percaya, kuasa-Mu melingkupi kami, kuasa-Mu Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan terus berjalan sendiri. Kami gak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Saat kami mau berserah, Kau Allah yang turun tangan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur
berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan kami berjana-berjana-Mu Tuhan. Sekali lagi kami menaikkan syukur kami Tuhan buat kebaikan-Mu. Pagi ini Tuhan kami mau menari, kami menyenangkan hati Tuhan, kami bersukacita Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau satu-satunya sumber kekuatan, sumber sukacita, dan sumber pengharapan kami Tuhan. Dan kami siap untuk bersorak bagi-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yes, kita mau meninggikan Tuhan, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu. Sebab
kasih Allah tak berkesudahan bagi kita semua, men. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan dengan sukacita, ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya. Katakan sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Yes. Dengan sukacita kami menari Tuhan. Sumber sukacita kami Tuhan. Sekali kami menyatakan Tuhan, kami mengiring Engkau Tuhan. Karena Engkau sumber sukacita, sumber pengharapan bagi kami. Yes, Tuhan. Kau indah, Kau bahagia kehidupan kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam sentanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan
jiwaku, tenangkan batinku. Dalam hadiratmu menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan melepaskanmu, cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami mau taruh di depanmu Tuhan. Yes. Harapanku di dalammu, Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaanmu. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaanmu. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaanmu. Perbaharui hidup kami Tuhan. Perbaharui terus hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus dibentuk Kau Tuhan, menjadi bejana-bejana yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Sementara kami mendengar firman-Mu Tuhan, terus bentuk hati kami Tuhan, terus tegur kami Tuhan. Dan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh Tuhan, dan layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kamu siapkan Tuhan mata kami, Kamu siapkan telinga kami, Kamu siapkan hati kami Tuhan, agar benih firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh baik Tuhan dalam Tuhan kami Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan untuk bersama Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap kata-kata yang keluar Tuhan dari mulutnya Tuhan memiliki kuasa Tuhan untuk mengubah hidupan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami siap untuk diubahkan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Iya, sebelum kita masuk firman, saya mau mendengarkan pujian dari kaum pria yang ada. Saya persilakan waktu dan tempat. Seluruh kaum pria
pria yang ada. Onel, maju Onel. Wah, kaum pria kita nih. Iya, langsung disambut dengan seluruh kaum wanita yang ada. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu dong. Puji Tuhan.
Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita kembali lagi bisa beribadah untuk memuji membesarkan nama daripada Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan? Ada sukacita di rumah Tuhan? Coba saudara tengok kanan kiri, berikan jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ini adalah minggu pertama di bulan Mei di tahun 2023. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan masuk di pertengahan tahun ini. Dan kita bersyukur kalau kita boleh ada semua karena anugerah daripada Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara, izinkan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Melalui kebenaran firman daripada Tuhan, saya percaya hari ini kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ada tema yang Tuhan taruh dalam hati saya dan kita akan lihat bersama-sama. Saya mau kita baca sama-sama temanya di depan, baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. 2, 3, tanda lahir surga, heaven birthmark. Tanda lahir surga, ini menarik saudara. Nah, saudara tahukah saudara bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan memiliki tanda lahir surga. Keren ya saudara ya. Saya punya tanda lahir saudara ya, nggak perlu dikasih tahu di mana, cuma istri saya yang tahu saudara. Tapi hampir semua kita dan bahkan semua manusia punya yang namanya tanda lahir. Tetapi hari ini saya akan sampaikan tentang bahwa kita di dalam Tuhan pun memiliki tanda lahir atau tanda lahir sorga. Sorga memberikan tanda buat kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Katakan amin saudara. Siapa yang yakin dirinya adalah milik kepunyaan Tuhan? Katakan amin sekali lagi. Puji Tuhan. Nah, heaven birthmark. Next. Siapa kita? Siapa saudara dan saya? Siapa gereja Tuhan? Yang pertama, arti dari heaven birthmark atau tanda lahir sorga. Yang pertama, kita adalah lahir dari sorga. Apa maksudnya Pak Gembala? Begini saudara. Kita belum di sorga tetapi kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Katakan amin. Siapa yang percaya bahwa dirinya adalah ahli waris kerajaan sorga? Angkat tanganmu. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menjadikan dia Tuhan dan Raja kita, lalu kita mendeklarasikan bahwa dia adalah juru selamat kita, lalu kita bertobat, kita dibaptis, kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Artinya we are a heaven born, lahir dari sorga. Kita belum di sorga, tapi kita rasakan sorga di dunia ini. Katakan amin. Kenapa? Karena kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, ketika kita juga sudah menjadi ahli waris sorga, we are a heaven bound. Ini penting saudara. Kita terikat kepada sorga. Saya mau tanya pagi hari ini, siapa pemilik sorga? Kok nggak ada suaranya saudara? Siapa pemilik sorga? Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi bagaimana mungkin kepercayaan lain berkata akan masuk sorga? Karena yang empunya sorga hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Nah ketika kita menyerahkan diri kita dan menjadikan dia Tuhan, kita menjadi terikat kepada sorga. Halo, haleluya. Jadi apa yang sorga lakukan, apa yang sorga perintahkan, karena kita terikat dengan sorga, mau tidak mau kita menjadi bagian apa yang diperintahkan Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Next. Nah sekarang ciri-ciri orang yang lahir dari sorga. Coba buka Alkitabmu 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Mana tukang baca saya? Siva. Mana Siva?
Ada Siva hari ini? Ya, ganti saja Ibu Golda. Coba Bu Golda baca walaupun sudah ada di depan. 1 Yohanes 3 ayat 9. Tinggal baca aja nggak apa-apa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Satu Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini menarik saudara. Tadi saya katakan bahwa kita adalah milik kepunyaan sorga, betul? Nah, kita adalah ahli waris sorga, kita terikat dengan sorga. Lalu ketika saudara dan saya terikat dengan sorga, apa faedahnya? Apa dampaknya? Yang pertama, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, perhatikan baik, yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini menarik saudara. Sebenarnya kalau saudara tahu apa sih sebenarnya rencana Tuhan dalam gereja Tuhan, Anda nggak akan bingung-bingung. Ini kehendak Tuhan, ini mau Tuhan. Tuhan maunya apa dalam hidup saya? Sebenarnya sesederhana itu. Simple. Yang pertama adalah tidak berbuat dosa lagi. Banyak orang bertanya kepada saya ketika saya khotbah tentang ini. Pak Pendeta, bagaimana mungkin kok bisa kita nggak berdosa lagi? Ini ayatnya. Coba sekarang Matius buka Mazmur 119 ayat 11. Roh Kudus ingatkan saya ayat ini. Mazmur 119 ayat 11. Ibu Golda kalau bisa baca. Mazmur 19 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Kalau hati kita menyimpan perintahnya atau janjinya atau firmannya, sisa ayat ini berkata apa? Supaya engkau jangan berdosa. Jadi kalau ada firman tidak ada dosa sebenarnya. Balik lagi saudara. Jadi tanda pertama orang yang terikat dengan Tuhan, dengan sorga, tidak berdosa. Saya kasih catatan begini. Anak Tuhan bukan anti dosa. Dengar baik ya. Anak Tuhan bukan anti dosa. Tapi sedikit demi sedikit tidak berbuat dosa. Karena kita lahir dari Allah. Saya tidak katakan kepada saudara ketika saudara dengar khotbah ini. Anda keluar dari gereja ini lalu Anda anti dosa. No saudara. Kalau ada yang ngajar gitu tuh sesat namanya. Tetapi firman itu memurnikan kita sedikit demi sedikit, tapi ada progres dong. Haleluya. 5 tahun lalu dosa, masa sekarang masih dosa terus? Oh nggak ada amin loh saudara. Haleluya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Teng 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 teng. Tambah hari, nyanyi dong. Tambah ku percaya. Teng 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 teng. Tambah hari, sama-sama. Tambah dosa besar, dosa kecil. Haleluya. Haleluya GPD Yordan Kebon Baru. Ya kan begitu. Jadi hari lepas hari iring Tuhan itu ada progres. Ada pembaharuan, ada sesuatu yang berubah, katakan amin saudara. Ciri yang berikutnya. Yang kedua, tanda lahir sorga 1 Yohanes 4 ayat 7. Ayo Ibu Golda. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari dan mengenal Allah. Poin yang kedua adalah kita memiliki kasih Kristus. Amin.
Karena kita terikat dari sorga, terikat dari atas, terikat juga kasih. Saudara, bukan di dalam Tuhan ada kasih, kasih itu adalah Tuhan, saudara. Haleluya. Jadi di dalam kita juga harus ada kasih Kristus. Kasih agape yang tidak melihat apa latar belakang, tidak melihat apa yang dilakukan, tetap ada kasih. Bahkan yang ketiga, coba lihat 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Ini ciri atau tanda lahir sorga. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Apalagi? Yang pertama tanpa dosa, yang kedua penuh kasih. Sekarang 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, Lahir dari Allah, dunia. mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman. Tiga hal ini kalau ada di hidup saudara, saudara benar-benar milik kepunyaan Tuhan. Yang pertama, tanpa dosa, sama-sama katakan tanpa dosa. Belum semua, sekali lagi, tanpa dosa, penuh kasih, penuh iman. Coba sekarang saudara saja, 2, 3. Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong, haleluya, haleluya. Kalau 3 ini ada dalam diri kita, inilah ciri sorgawi. Kita melakukan kehendak Tuhan dengan apa? Tidak berdosa. Kedua, memiliki kasih Kristus. Dan yang ketiga, yang mengalahkan dunia adalah iman. Yesus pernah berkata begini, ketika aku datang, dia tidak mencari uangmu, dia tidak mencari jabatanmu, dia tidak mencari apa yang hebat di dunia. Tapi adakah iman di muka bumi ini? Dengan kata lain, di akhir zaman akan terjadi krisis kepercayaan kepada Tuhan. Yang tadinya on fire, yang tadinya yes, akhirnya melempem. Kenapa? Kehilangan iman, kehilangan percaya. Dan ini menarik saudara, hari ini kita akan melihat berkat yang besar. Katakan amin saudara. Next, saya akan beri satu cerita, coba Ibu Golda baca lagi. Karena tulisannya kecil, mesti baca di handphone. Matius 26 ayat 20 sampai 25. Matius pasal 26 ayat 20 sampai ayat 25. Tolong diperhatikan baik setiap ayat-ayat firman Tuhan. Kalau tidak kelihatan Anda buka di Alkitabmu. Matius 26 ayat 20 Ya. sampai 25. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakan. Saudara perhatikan ayat-ayat ini, ada cerita yang sangat menarik dan saya baru dapati saudara. Jadi ketika jamuan terakhir sebelum Yesus akan ditangkap dan dijual, disalib, mereka mengadakan perjamuan terakhir, the last supper, perjamuan terakhir. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata, di antara kalian akan ada yang mengkhianati aku. Anda perhatikan ada kata begini, bukan aku ya Tuhan. Perhatikan ya, itu yang pertama. Lalu Tuhan berkata, tapi nanti ada yang mencelupkan tangannya, mencuci tangannya, itu artinya melepaskan tanggung jawab hanya untuk menjual Yesus. Anda lihat ayat yang terakhir, Yudas, perhatikan. Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab katanya apa? Coba lihat di depan. Bukan aku ya Rabi. Kalau tadi murid-muridnya di atas berkata begini, bukan aku ya Tuhan, tetapi Yudas yang Yesus sendiri berkata, engkau akan menjual aku. Dia katakan bukan Tuhan,
tapi rabi. Saudara, apa itu rabi? Rabi itu guru. Tuhan is Tuhan. Next, ini menarik, perhatikan. Saya masuk dalam inti khotbah saya pagi hari ini. Yudas menikmati Yesus hanya sebagai guru, bukan Tuhan. Saya ingat 10 orang kusta ketika mereka semua disembuhkan Tuhan. Apa perintah Tuhan? Tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam besar. Kalau mereka sudah berkata boleh kembali ke komunitasmu karena sudah tahir, itu boleh kembali. Alkitab jelas berkata, sementara mereka di jalan, mereka jadi tahir. 10-10-nya tahir, betul? 10 orang kusta sembuh gak? Sembuh gak? Sekarang saya mau tanya, berapa orang yang kembali kepada Tuhan? Hanya 1. Dari 10 hanya 1, ini yang saya mau katakan. Inilah bedanya percaya dan beriman. Orang percaya sembuh banyak, tapi beriman bukan cuma percaya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dari 10 cuma 1 yang kembali. Yesus bertanya, mana yang lain? Artinya bahasanya gini, mana yang beriman lain? Bukankah yang lain juga sembuh? Oh, nggak ada amin, saudara. Haleluya. Jangan sampai saudara duduk di gereja ini senang dengar pengajaran saya, tapi saudara tidak percaya apa yang saya ajarkan. Oh, nggak ada amin lagi, saudara. Yudas 3,5 tahun berjalan dengan Yesus, hanya melihat Yesus sebagai guru, sang pembuat mujizat, sang melakukan hal-hal dahsyat. Tapi dia tidak beriman bahwa Tuhan itu adalah Yesus. Dan this is a very dangerous. Makanya saya kasih tulis warning. Banyak gereja Tuhan suka duduk di gereja, dengar khotbah, tapi hanya berhenti sampai dengar khotbah. Tidak pernah menjadikan yang dikhotbahkan, yang di dalam firman itu adalah Tuhan. Murid-muridnya berkata, bukan kami Tuhan, tapi Yudas berkata, bukan saya Rabi. Bayangkan di akhir dari pelayanan Yesus, Yudas masih menganggap dia hanya sebagai guru biasa. Kalau saudara sudah puluhan tahun iring Tuhan, tapi kalau ujung-ujungnya engkau tidak mengakui dia Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang, Anda seperti Yudas yang satu kali kelak engkau akan mencium Yesus, tetapi ciuman itu adalah ciuman yang menjual Yesus. Saya kasih warning, hati-hati ya gereja Tuhan. Makanya harus punya motivasi yang benar iring Tuhan. Jangan asal-asal. Saya katakan sekarang, mungkin saya pendeta atau gembala paling berani. Kalau saudara nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, Anda boleh keluar dari gereja ini. Benar, betul. Pilih hari ini, engkau mau sungguh-sungguh atau enggak sama sekali. Karena Anda buang waktu. Karena saya menantang saudara menjelang kedatangan Tuhan, sungguh-sungguh atau tidak sama sekali. Oh, nggak ada amin pagi hari ini, saudara. Amin mahal sekarang di gereja ini ya. Haleluya. Haleluya. Tapi saya bersyukur, saya melihat banyak keluarga-keluarga, bahkan pribadi-pribadi yang tetap setia di tempat ini. Karena apa? Sudah teruji dengan waktu, saudara. Benar. Nah, saya masuk ke 2 bagian ini. Coba saudara cernanya dengan pikiran dewasa ya. Dengar gini. Kita, perhatikan ya. Kita, saudara bisa datang kepada Tuhan dalam keadaan kacau. Bisa. Datang kepada Tuhan dalam keadaan kacau. Tidur beda pasangan, kecanduan narkoba, apalagi itu. Pornografi dan lain-lain. Bisa. Anda datang dengan keadaan apapun kepada Tuhan, Tuhan pasti terima. Tapi lihat poin yang kedua, ini yang penting. Lihat di depan. Tetapi jika kita mau berjalan bersama Yesus, tidak diperbolehkan. Ngerti saudara? Ngerti saudara? Saudara cuma ngangguk-ngangguk, ngerti nggak? Jangan-jangan nggak ngerti ini.
Makanya kalau nggak ngerti, datang ibadah kedua, saya khotbah lagi saudara. Lebih ngerti lagi. Haleluya, haleluya. Saudara jangan menghina ibadah raya kedua ya Bu Gembala ya. Ada aja lu jiwa baru ya. Luar biasa walaupun jumlah kita nggak banyak. Tapi ada saja Tuhan kirim jiwa baru setiap minggu, makanya datang ibadah kedua. Penasaran? Haleluya. Daripada saudara pulang tidur ngapain? Ikut ibadah double porsi kan tahun ini. Haleluya. Ke mall juga belum buka. Saudara mau ngapain? Arisan nanti siang. Makanya ibadah kedua jam 10. Datang. Ting, ting, ting. Haleluya. Nah, datang kepada Tuhan boleh dalam keadaan apapun. Tapi berjalan bersama Tuhan ada syarat. Ngerti ya saudara? Coba lihat arti kata. Next. Arti kata datang, tiba di tempat yang dituju. Jadi gini, datang itu dari poin mana saja, Anda bisa datang ke satu poin, itu namanya datang. Betul? Tetapi berjalan, journey kalau dalam bahasa Inggris, itu dari satu poin, titik poin, ke poin titik yang lain. Itu berjalan namanya. Kalau datang itu bisa datang dari mana saja, betul? Ya, haleluya. Makanya ada ayat berkata, Tuhan panggil semua, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil. Orang bisa datang dari utara, timur, selatan, barat, datang kepada Tuhan. Tetapi bicara pilihan, kenapa dibilang sedikit? Karena hanya sedikit yang melakukan. Diberkati Tuhan, yes. Sembuh, yes. Pikul salib, nehi ketumbar jahe. Betul nggak saudara? Coba jadi renungan kita hari ini. Next. Roma pasal 10 sekarang Ibu Golda, ayat 9 dan ayat 10. Roma pasal 10, ayat 9, ayat 10. Roma 10 ayat 9 dan ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dua hal yang dibutuhkan kita untuk bisa percaya dan menerima Yesus. Yang pertama, confess. Mengaku dengan mulut Tuhan Yesus adalah Raja dan keselamatanmu. Dan yang kedua, percaya di dalam iman kita, hati kita, Anda menjadi milik kepunyaan Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi hanya dengan mengaku dan percaya, kita menjadi miliknya Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang miris sekali. Coba next. Apa itu? Pertanyaan Yesus yang memalukan. Saya pakai bahasa ini mungkin agak baku. Tetapi waktu saya renungkan, kata inilah yang paling cocok. Kenapa? Yesus pernah bertanya sesuatu, bagi saya ini pertanyaan yang memalukan. Kenapa? Dalam Lukas 6 ayat 46 berkata begini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tadi dikatakan bahwa dengan mengaku, dengan percaya kita menjadi milik Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin kita mengaku Dia Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendaknya. Yang ngerti katakan amin. Ada berapa banyak di antara kita cari Tuhan itu cuma karena butuh saja. Kalau lagi sakit aja, apa yang ditangisi saudara? Betul? Haleluya. Haleluya, udah ngaku aja supaya ringan saudara. Seringkali kita begitu. Kalau berdoa lagi pergumulan, wah dahsyat semuanya disebut. Engkaulah Allah Adam dan Hawa. Waduh, dari Adam dan Hawa sampai Adam Malik semua disebutin saudara. Karena lagi perlu, lagi butuh. Tetapi bagaimana mungkin kita berkata Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Tadi saya katakan, orang boleh datang dengan segala background kepada Tuhan.
Tetapi ketika dia memutuskan untuk berjalan bersama Tuhan, ada yang namanya resiko. Saya mau tanya sama saudara pagi hari ini, ikut Tuhan ada resiko enggak? Hah? Haleluya. Siapa yang ke gereja enggak mandi? Waduh. Siapa yang ke gereja butuh ongkos? Angkat tangan. Loh, ada satu, yang lain terbang rupanya ya. Benar gak? Anda bangun pagi di ketika orang tetanggamu, orang di sebelahmu sedang menikmati tidur karena this is weekend. Ini hari Minggu, tetapi kita tahu hari ini adalah hari Tuhan. Kita bangun pagi karena kita tahu kita mau datang kepada Tuhan. Itulah bentuk pengorbanan kita. Apa Tuhan gak catat? Ibu Ina kalau gak salah sekarang udah orang Tangerang. Jauh-jauh dari Tangerang datang ke sini. Mungkin jemaat yang terjauh sekarang Ibu Ina. Ada tuh. Haleluya. Yang udah tinggal ngesot aja gak mau datang. Haleluya. Haleluya. Saya merenungkan lagi ada hal yang menarik. Lihat ini ya. Lihat statement yang dibawa. Lebih dekat kita akan Tuhan. Lihat, dengar baik. Lebih kita merasa dan sadar akan dosa dan kesalahan. Saudara, ketika saudara lakukan dosa, perasaan apa yang ada dalam hidupmu? Hah? Bersalah. Makanya saya catat, orang yang dekat dengan Tuhan, dengar ya, dengar ini, akan lebih sadar bahwa dirinya itu berdosa dan bersalah. Tapi orang yang tidak dekat dengan Tuhan akan merasa dirinya aman-aman saja. Itu perbedaannya. Jadi kalau masih ada rasa bersalah, rasa tertuduh, karena engkau sedang dekat dengan yang suci. Yang suci akan menunjukkan kesalahanmu. Yang kudus akan menunjukkan apa yang harus engkau lakukan. Karena kita sedang dekat dengan Tuhan. Lebih kita dekat dengan Tuhan, lebih sadar kita akan dosa. Saya tutup dengan satu cerita. Cerita Alkitab, saudara. Ceritanya menarik. Bagi saya, ada orang yang paling beruntung di dunia. Yaitu cerita ini. Coba ditunjukkan, Ibu Golda baca terakhir. Lukas 23 ayat 39-43. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tadi saya katakan ada tokoh Alkitab yang paling beruntung. Siapa dia? Penjahat di sebelah Yesus. Jadi begini, Yesus ada di tengah ketika disalib, lalu ada dua penjahat juga disalib. Penjahat yang lain berkata, "Coba kalau engkau Tuhan, turunkanlah dirimu, selamatkan dirimu dan selamatkan kami." Tetapi penjahat yang lain sadar, "Hei, kita ini disalib karena kita jahat, tapi dia tidak bersalah." Apa yang dikatakan penjahat yang nantinya akhirnya bersama dengan Yesus, "Ingatkan aku ketika engkau ada nanti di kerajaan." Yesus berkata apa? Ayatnya berkata, "Hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus." Firdaus berbicara sorga. Saudara, orang yang disalib ini enggak dibaptis, enggak ikut PA, enggak melakukan firman, enggak, saudara. Enggak kasih persembahan.
saya bilang ini orang paling beruntung saudara. Kenapa? Di saat detik-detik terakhir dalam hidupnya, dia percaya kepada Yesus. Dan saya yakin kalau Tuhan berkata hari ini engkau bersama aku di Firdaus, hari ini juga dia sudah ada di Firdaus. Modalnya apa? Percaya. Pertanyaannya Bang, pagi hari ini, masih ada yang percaya di gereja ini? Masih adakah ikatan kita dengan Tuhan? Atau justru saudara sudah mulai menjauh daripada Tuhan? Anda lebih mengikuti keinginan dagingmu, hawa nafsumu. Kan kau lebih mengikuti dosamu dan kau berkata nggak apa-apa deh. Karena yang lain juga lakukan Pak. Bicara kematian siapa yang tahu? Dan waktu Tuhan datang siapa juga yang mau tahu? Tapi kalau saudara masih hidup pagi hari ini, engkau masih ada hari ini, masih ada kesempatan untuk engkau menanggalkan segala dosamu. Ganti dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Dengar baik gereja Tuhan. Ketika engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, engkau akan merasa diri lebih berdosa. Tetapi bukan itu yang ditekankan. Tinggalkan semuanya. Bukan dengan kuat kita, tapi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.